Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati hadirin yang ada di dalam podcast Manggala 1 Man 1 Kabupaten Magelang, yang insya Allah semua yang dirahmati Allah. Wabil khusus guru kita Buya, ini adalah datang cukup jauh. Hari ini adalah datang ke Manggala 1 dalam rangka satu untuk memberikan motivasi. Yang terpenting adalah satu, bahwa Man 1 ini paling tidak ke depan bisa menjadi role model untuk pengembelengan akhlak, pengembelengan karakter yang bisa menunjukkan karakter jati Indonesia yang berjiwa madrasah. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, bahwa Man 1 ini harapan saya ke depan memang betul-betul bisa mendunia. Minimal nanti bisa tingkat nasional itu bisa juara. Nah, hal ini bisa dicapai, yang paling penting terus tingkatkan, terus galakkan tentang pendidikan karakter yang ada pada siswa, karakter untuk sebagai pencari ilmu, karakter sebagai orang yang takdim kepada guru, karakter yang boleh dikatakan menyenangkan, dan sebagai generasi milenial yang islami dan generasi milenial yang Qurani. Itu nanti insya Allah akan ditambah oleh Buya. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Madrasah. Terima kasih, luar biasa. Kemudian dari namanya ini saya belum tahu ini pakai bahasa apa ya. Panut. Manut Al-Jawi. begitu ya. Begini, jadi yang disampaikan oleh dia tadi itu kan banyak bercerita tentang biografi panjenengan, telah bagaimana melakukan sebuah perjalanan rohani sejak kecil, bahkan mengikuti kerja Solo, sehingga sampai sekarang kajian, walaupun panjenengan sangat memahami tentang ilmu hadis maupun yang lainnya, tapi kenapanya lebih konsen pada sisi tasawufnya. Barangkali untuk menghadapi di era globalisasi dan jadi semua ini, bagaimana menurut dia, menurutnya bagaimana semua dari sisi apa itu tasawuf dan yang lainnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pak Ali, Pak Panut Al-Jawi. Al-Jawi. Dalam hadis yang kita hafal dan ada di kitab-kitab kuning, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah kehendaki keberkahan, kebaikan, pasti dia dibuat faqih fiddin. Maka fiqhuddin ini kita rumuskan menjadi dua, maksud dan wasilah. Kenapa orang tidak bisa berkembang? Karena dia berhenti di wasilah. Wasilah itu berarti sarana, metode, cara. Tujuan kita bukan memperbagus wasilah, tapi mencapai maksud. Maka ada namanya fiqhul maqasidi, ada fiqhul wasaili. Mengerti tujuan, lalu baru rumuskan cara sampai kepada tujuan. Maka jangan malu, jangan takut untuk merombak suatu sistem jika sistem itu menghalangi sampai ke tujuan. Dengan adanya istilah-istilah 5.0, apapun istilah-istilah begitu, itu kan istilah aja, nggak usah khawatir. Ya, itu kan cuma, kalau nggak ada 4, nggak ada 3, nggak ada 2, nggak ada yang pertama, pasti nggak jalan juga itu. Maka kita yang sudah menjalani dari awal basic-basic cara mendidik anak, walaupun kita bisa ngajar lewat online, tetap saja inti ngajar itu offline. Spirit mengajar itu bertemu, ya. Offline, ya. Namun ada satu hal ketika kendala sekarang dimanapun orang-orang kan mengeluhkan kajian atau belajar via online. Padahal ada cara mengatasinya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh, spirit itu dia berkomplot, dia berkomunitas. Junud, berbaris-baris seperti tentara. Jika dia kenal, dia akan dekat. Jika tidak, dia akan berselisih. Dia tidak kenal. Maka yang perlu dihidupkan dalam dunia pendidikan adalah trust, percaya, dan cinta. Karena alat ini, kita tidur aja besok sudah ada teknologi baru. Jadi kita nggak usah memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang Korea Selatan, oleh orang Amerika, oleh orang Cina, orang Jerman. Itu biar mereka, kita menikmati aja. Mereka buat mobil, kita beli, ya, kita pakai. Jadi mereka buat apa untuk kita. Dan betul negeri ini jadi konsumen terkuat di dunia. Ya.
apa aja, podcast aja, Masuk itu ya. viewernya orang Korea itu sengaja menghadirkan orang-orang Indonesia karena Korea sedikit, Indonesia batuk aja 1 juta, ya. Jadi jangan saklek harus talaki, harus ketemu muka. Ya. Kadang kita ketemu muka, kadang kita tidak. Jadi alat-alat ini kan semua ayat-ayat Allah semua. Saya jadi ya ayat kauniyah. Kenapa saya menyebut begitu? Jika dulu Rasulullah mendownload Al-Quran dari Allah, dari Play Store Lauh Mahfuz, sekarang kita bisa mendownload ilmu yang dulu rumit, yang turunnya bertahun-tahun. Imam Bukhari mendapatkan 1 hadis 3 bulan, sekarang cukup download dapat semua kitab Sahih Bukhari. Berarti metode pembelajaran harus direvisi. Belajarnya jangan direvisi, metodenya harus direvisi. Jadi selamat berubah, selamat merevisi metode. Yang penting maksudnya yufaqihu fid din, mengerti din. Din ini mulai dari pengetahuan, ilmu, wal amalu. Amal itu akhlaknya. Maka tidak sukses seorang alim sampai dia berakhlak. Semoga kita termasuk yang berakhlak. Amin. Iya, jadi dari ceramah yang kami sampaikan, saya bisa mengambil dua, paling tidak 2 sisi. Bahwa sanad keilmuan itu menjadi sangat penting. Yeah. Kemudian ada riyadhah, jadi bahasa apa itu dia jadi apa ya, suluk dalam dunia tarekat itu bahkan suluk sampai 40 hari, usia 13 tahun itu luar biasa ini. Itu kalau Pak Kanut yang melakukan mungkin sudah jadi menteri. Menteri Alam Jabarut. Nah, ini bagaimana korelasinya itu dengan riyadhah, kemudian kalau dari sisi keilmuan itu sanadnya, dari sisi apa menghajar nafsu batin itu pakai riyadhah, ini barangkali kan bagaimana caranya dan tipsnya, yang penting kan prosesnya. Yeah. Kalau hasil itu tinggal menikmati tadi itu biasanya yang paling lebih berbeda bagaimana prosesnya. Yeah. Tujuan kita kan menjadi abdi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk jadi abdi. Abdi ini harus kenal Tuhannya sehingga dia bisa menjadi hamba. Untuk mengenal Allah sehingga dapat menjadi abdi Allah adalah metode namanya riyadhah mujahadah. Riyadhah mujahadah itu diramu dalam thariqah. Thariqah itu bahasa kitanya metode, proses. Maka satu metode dikasih oleh seseorang berdasarkan nama penemunya. Jadi dikumpulkan dalil-dalil lalu dirumuskan. Perumus ini walaupun sebenarnya bukan dia yang membuat, tapi dia merapikan. Disebutlah kalau dia namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, disebut nama metodenya metode Syekh Abdul Qadir Jilani. Apabila penemu metodenya adalah Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, maka bernamalah metodenya Naqsyabandi. Imam Abul Hasan Syazili, maka metode riyadhahnya disebut metode Abul Hasan Syazili. Di Timur Tengah itu Syazili misalnya sudah berkembang jadi Darqawi. Darqawi, ada Alawi, ada juga Siddiqi. Kenapa? Karena ada revisi oleh Ibn Siddiq, oleh Imam Darqawi. Ketika direvisi, maka ada tambahan nama-namanya. Kita ini mesti merevisi tadi riyadhahnya. Riyadhah yang cocok di zaman saya di masa gadget belum ada, itu masih bisa lakukan 40 hari 40 malam. Ya. Sekarang itu nggak megang handphone, ada handphonenya. Ya. Bisa seminggu sudah hebat sekarang. Udah hebat sekarang. 3 hari sudah hebat. Ya. Kadang semalam sudah stres dia ya. Mungkin dari Pak Kepala Kantor ini kan tadi sempat berpikir bagaimana untuk mengkarakterkan para apa itu pegawainya. Jadi mungkin Pak Kantor tadi ada yang sesuatu yang perlu disampaikan ke dia, mumpung ketemu ini, sampai ketemu. Baiklah. Kalau untuk mengkarakterkan pegawainya, saya rasa di sini kebetulan kan tahun ini masuk dalam zona integritas menuju WPK. Konsep di sini adalah sebagaimana selimpang yang dipakai sebagai AP. Agen perubahan. Nah, artinya apa? Jadi di sini sebenarnya konsepnya adalah ketika kita mau berubah, tentu saja perubahannya itu adalah metamorfosisnya menuju hal yang lebih baik. Mesti ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi yang akan dicapai. Nah, untuk dalam hal ini sebenarnya perlu adanya pembiasaan.
Jadi pembiasaan ini menjadi penting bagi teman-teman yang menjadi pegawai, menjadi guru, termasuk apalagi sekarang termasuk mengajar. Di era digital ini, kalau literasi digital guru-guru kita itu tidak mumpuni, ya nanti akan tergerus zaman. Karena siswa terus berkembang, terus berubah terus. Diinstal ya. Terus diinstal terus. Kalau guru tidak mengimbangi, nanti akan tergerus oleh siswa-siswi kita. Gitu Pak Ali. Masih luar biasa ini. Luar biasa dari seorang birokrat bisa mengambil dari sisi sisi riyadhah, sisi sentuhan hati gitu. Jadi mungkin ini sebelum kan ini biasanya kami kan sangat terbatas sekali ini gitu. Karena itu kan yang disampaikan tadi benar-benar dengan pencerahan pada teman-teman di Dewan Guru itu. Karena itu mungkin ada pesan-pesan yang khusus terutama untuk para Dewan Guru agar benar-benar bahwa datang itu bukan untuk mencari gaji. Datang itu bukan untuk meraih gaji, tapi karena dengan ketulusan, keikhlasan itu mungkin ada tip-tipnya agar karena itu butuh proses, karena memang message-nya masih banyak ya. Masih banyak yang gaji saya dan maksudnya gitu. Tunjangan saya kan gitu. Iya, itu normal. Tapi kita dituntut untuk di atas normal. Normal manusia ada sisi kehewanannya. Hewan butuh makan dan gaya hidup, lifestyle. Itu gaya-gayaan. Kita butuh makan. Orang bisa menjerit karena masalah ini. Ini nggak boleh dikesampingkan. Tapi kita kan bukan binatang. Kita bukan hidup untuk makan, bukan hidup untuk gaji. Gaji untuk hidup, bukan hidup untuk gaji. Maka tanpa gaji pun kita bisa hidup. Bahwa itu nanti bukan hidup bukan untuk gaji, tapi bukan hidup. Ya. Semuanya senang digaji sih ya. Senang, itu manusiawi. Tapi mau sampai berapa tahun kita hidup begitu? Capek, lelah. Dulu sebelum jadi PNS dapat gaji 500 sudah senang. Sekarang 5 juta belum tentu senang. Tunjangan 5 juta lagi belum tentu senang. Kenapa? SK-nya digadein. Tahu aja. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kata Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Ghazali ketika beliau tobat. Al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa ayakuna lillah. Ilmu itu milik Allah. Maka ilmu ini enggan kecuali dikembalikan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, inilah pesan Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah jadi rektor. Itu Perdana Menteri, itu jadi murid dia. Perdana Menteri merangkak depan dia. Tapi dia nggak puas. Maka dia cari guru lagi. Maka guru-guru ini jangan berhenti berguru. Mesti install ilmu yang baru, ilmu qalbu, ilmu zikrullah, ilmu ma'rifatullah, sehingga kebijaksanaannya di atas rata-rata. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baru mudah-mudahan kesempatan ini sore ini betul-betul bisa menginspirasi, memotivasi, Amin. dan juga memberikan pencerahan pada kami keluarga besar Man 1 Magelang khususnya, dan juga pada teman-teman yang lain, para pendengar pemirsa. Insya Allah. Terima kasih Pak. Sukses semuanya. Cukup. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita di sore yang luar biasa ini dengan Buya Rozi dan Pak Manus, Kepala Kantor Agama Kabupaten Magelang, dan membawa manfaat bertahan. Allah lain waktu kita bisa bertemu, ada kesempatan yang lebih baik lagi. Mohon maaf, ini dadaan seperti ini karena saya semakin yakin perubahan. Harus ditutup. Ditutup gitu. Kedap suara. Ada masuknya ke interior kurang bagaimana tutup Harus ya? ada kedap suara. Perdam suara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman dan kru yang hadir, Pak Kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.